Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dan saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan, mudah-mudahan Allah lapangkan kita dalam setiap urusan. Nabi Sulaiman merupakan seorang nabi yang memiliki kerajaan yang sangat istimewa, bahkan tidak ada seorang pun yang akan memiliki kerajaan yang sama seperti apa yang telah dimiliki Nabi Sulaiman. Sebagaimana sang Nabi berdoa kepada Allah yang diabadikan dalam Al-Quran surah Shad ayat 35. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Sahabatku dan saudaraku yang dirahmati Allah, pada sebuah kisah dikatakan bahwa pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam hiduplah seorang laki-laki yang memiliki pohon yang sangat besar di sebelah rumahnya. Di atas pohon tersebut terdapat burung merpati yang sedang bertelur. Istri dari laki-laki tersebut kemudian menyuruhnya untuk mengambil telur burung tersebut, dan ia melakukan apa yang diperintahkan oleh sang istri. Mengetahui sang telur telah diambil oleh laki-laki tersebut, sang induk merpati langsung pergi untuk mengadukan musibah yang ia alami kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya Nabi Sulaiman mengundang laki-laki itu dan meminta laki-laki itu untuk menghentikan perbuatannya dan bertaubat. Laki-laki itu pun berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa. Setelah beberapa waktu berlalu, sang istri kembali untuk menyuruh suaminya untuk mengambil anak burung. Namun sang laki-laki teringat akan janjinya. Tetapi karena bujukan istrinya, ia pun kembali melakukan perbuatan tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman merasa geram dengan perlakuan orang itu, hingga ia menyuruh 2 jin untuk menjaga pohon besar tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam berpesan kepada jin itu, jika ia memanjat pohon tersebut dan mengambil anak-anak burung itu lagi, maka lemparkan ia dari pohon itu, ujar Nabi Sulaiman. Ketika telah berlalu beberapa waktu, sang induk merpati pun kembali memiliki anak. Ketika laki-laki tersebut hendak memanjat pohon itu dan mengambil anak-anak burung, tiba-tiba datanglah seorang pengemis yang mengetuk pintu rumahnya. Sang laki-laki kemudian menyuruh istrinya untuk memberikan sesuatu. Namun istrinya menjawab, "Kita tidak memiliki apa-apa, wahai suamiku." Laki-laki itu lantas mengambil segenggam makanan lalu memberikannya kepada pengemis tersebut, dan kemudian melanjutkan memanjat pohon dan mengambil anak-anak burung merpati. Ketika sang induk burung mengadukan kepada Nabi Sulaiman, ia pun marah kepada kepada 2 jin yang diperintahkannya untuk menjaga pohon tersebut. Sang jin pun menceritakan bahwa sebelum laki-laki itu memanjat pohon, ia memberikan sedekah segenggam makanan kepada seorang pengemis. Ketika kami hendak meraih kakinya, tiba-tiba Allah memerintahkan 2 malaikat untuk mencekik dan melemparkan kami berdua hingga ke tempat yang jauh. Sahabatku dan saudaraku yang dirahmati Allah, dari kisah di atas dapat kita menyimpulkan bahwa sesungguhnya sedekah memiliki banyak sekali manfaat. Selain untuk membantu orang lain, sedekah juga akan memberikan keberkahan kepada orang yang melakukannya. Sahabatku dan saudaraku, pada musim pandemi COVID-19 seperti ini, kita dituntut untuk menunjukkan kesetiakawanan. Instruksi pemerintah agar kita berada di rumah saja membuat banyak orang kehilangan pekerjaannya. Banyak orang menjadi pengangguran. Banyak saudara dan sahabat kita yang tidak lagi bisa mengais rezeki. Bahkan banyak orang yang membutuhkan bantuan walau hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada masa seperti saat ini,
Ajaran agama menyuruhkan kepada kita agar berempati dan menunjukkan solidaritas kepada sesama anak bangsa. Banyak hal yang bisa kita lakukan, di antaranya adalah dengan bersedekah. Sedekah yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan tidaklah harus banyak. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah separuh dari biji kurma. Hadis riwayat Bukhari. Sedekah tidak harus berupa uang, sedekah bisa berupa barang, sembako, masker, hand sanitizer, tenaga, pikiran, atau apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi di musim pandemi seperti ini. Bahkan jika di antara kita yang sedang sakit saat ini, maka Rasulullah menganjurkan agar kita bersedekah. Sedekah adalah obat bagi segala macam penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lindungi harta kalian dengan zakat dan obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dan sangat penting untuk kita yakini bahwa harta kita sejatinya tidak akan berkurang dengan sebab bersedekah. Justru sedekah akan menjadikan harta kita berlimpah berkah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Saudaraku dan sahabatku yang dimuliakan Allah, mari kita melecutkan diri kita untuk selalu memberi kepada orang lain. Mari kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan dalam setiap urusan dan hidup kita. Insya Allah kita selalu diberikan umur yang barokah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.